Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan Rasil Visual untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah SWT, senang sekali di kesempatan kali ini saya Angga Aminuddin dapat kembali menemani waktu sahur Anda, Ikhwan akhwat. Kami ingin menyapa Anda yang berada di daerah Jabodetabek dan sekitarnya yang selalu setia mendengarkan Rasil di 720 AM. Ada komunitas baru kita juga pendengar di daerah Yogyakarta, Ikhwan akhwat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Rasil sudah dalam sebulan ini mengudara di daerah Jogja ya, tepatnya dari studio mini di Klinik Mercy daerah Piungan. Di gelombang 1431 AM. Nah, Ikhwan akhwat bisa menginformasikan nih kepada keluarganya yang berada di daerah sana. Lalu kami juga menyapa Anda yang berada di daerah Batam, Semarang yang kembali mengudara di 720 AM bersama Luciana Number One, dan juga di Sukabumi, Ikhwan akhwat, dan dimanapun saja Anda berada yang dapat mengakses siaran streaming Rasil di www.radiosilaturahim.com. Bincang sahur kali ini, Ikhwan akhwat, menemani waktu sahur Anda, ibu-ibunya mungkin yang masih menyiapkan masakannya, ataupun ada yang sudah bersantap sahur di meja makannya bersama keluarga. Sambil bersantap sahur, kami temani dengan bincang ringan dengan salah satu narasumber Radio Silaturahim dari awal radio ini berdiri, dan juga sebagai Dewan Syariah. Beliau adalah Ustadz Abul Hidayat Sairoji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pengen inget-inget, berarti udah lama saya nggak siaran sama Ustadz lagi, Ustadz. Bukan nggak lama lagi, nggak mau sama saya. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini Ramadan kali ini yang paling membedakan kalau buat Ustadz apa, Ustadz? Ya lockdown. Lockdown. Semua acara di cancel. Itu ya, Ustadz ya? Saya ingat 2009 ya, atau awal 2010 pertama kali. Saya siaran pun pertama kali di Rasil itu sama Ustadz Abul Hidayat. Waktu itu belum selancar ini, Ikhwan akhwat. Grogi, karena beliau adalah guru ngaji saya, lalu guru juga di kampus saya gitu ya. Siaran sama dosen tuh waktu itu perasaannya gimana gitu ya, kalau takut tuh. Nggak tahu kalau Ustadz perasaannya gimana nih, siaran sama muridnya gitu ya. Menemani bincang sahur ini, Pak Ustadz, Rasil kan 10 tahun ya, lalu menemani pendengarnya juga. Ramadan ini kan ada sesuatu yang spesial yang selalu Rasil berikan, salah satunya adalah sahur bersama tokoh. Sekarang ini bincang sahur, merawat tausiah atau merawat nasihat kepada umat, kepada pendengar, itu sepenting apa sih sebenarnya, Pak Ustadz? Ini kan udah pernah disampaikan sama Ustadz, masa sampaikan lagi. Nah, yang namanya ada istilah begitu, Ustadz. Iya, ya kalau tugas seorang dai, seorang mubalik, itu memang seperti petani. Dia merawat tanaman, tiap hari mesti dikunjungi, mesti disiangi, dijauhkan hamanya, dijaga dari macam-macam, dan dipupuk. Nah, ini tentunya ya situasinya berbeda-beda. Oleh karenanya perlunya ada dialog gitu, sehingga kita feedbacknya itu kita tahu persis apa sih yang diperlukan gitu. Masih kadang-kadang ada orang-orang ikhwan-ikhwan kita yang tertentu yang punya problem pribadinya, dia datang ke rumah. Nah, itu akan lebih pas gitu. Artinya ada problem apa dia, nah disitulah kok kita konsultasi. Kalau itu suatu keruwetan ya kita urai satu persatu. Kalau itu masalah wawasan keagamaan yang kurang ya kita coba. Jadi memang kita ini seperti petani lah yang harus menyirami, harus memupuk, harus menjaga dan seterusnya. Kalau tidak salah Ustadz kan mulai berdakwah itu di usia remaja ya? 19 tahun saya udah khutbah di Masjid Jami. Berarti sudah lebih dari 50 tahun? Ya, kurang lebih. Beda masa, beda situasi, beda zaman. Iya, betul. Sekarang masuk era milenial. Iya. Saya masih masuk ke kategori milenial, Ustadz. Iya. Perbedaannya apa nih, Pak Ustadz? Perbedaannya sekarang orang pada pinter-pinter semua. Pinter semua. Pada di medsos itu nulis pinter atau meng-share dan seterusnya. Tapi dari segi komunikasi itu akan lebih mudah.
Ya tapi tetap akhirnya pilihan semua. Semua tergantung kita memilihnya. Di hari ini kalau mau menjadi orang baik mudah, karena sarananya amat sangat mudah. Kita bisa mengklik apa saja soal agama, soal pengetahuan, soal akhlak. Tapi mau buruk juga mudah, kita klik aja hal-hal yang buruk. Jadi hidup ini memang pilihan. Dulu sama sekarang tetap intinya sama. Hidup adalah sebuah pilihan. Jadi sama. Kita hanya sebagai mubalik kita menyajikan yang terbaik. Menghidangkan sesuatu sesuai dengan yang diperlukan. Seperti koki. Kalau mau apa yang diperlukan bagi anak-anak, ya tentu makanannya apa, orang tua bagaimana, dan seterusnya. Kita ingin mengambil sesuatu yang berkah gitu ya dari ibadah yang kita jalankan, khususnya di bulan Ramadan ini. Keberkahan itu kalau dalam pandangan Ustadz dengan pengalaman hidup dan juga perjalanannya, itu apa yang harus kita lihat ya Pak Ustadz, keberkahan itu? Kalau seperti yang kita tahu kan berkah itu banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kalau diberikan rezeki, mungkin rezeki cuma sedikit atau terbatas, tetapi kebaikan dari rezeki itu berlipat-lipat gitu. Jadi kebaikan-kebaikan itu ada. Nah kalau saya memang dari muda dulu, ada dua pilihan saya, waktu saya bujang dulu. Selepas sekolah saya hanya berpikir seperti orang-orang, saya ingin bekerja, saya ingin mencari uang, saya ingin hidup layak, punya rumah, punya istri, punya keluarga, dan seterusnya. Itu wajar saya kira. Tapi di sisi lain kok hati saya menggedor hati saya. Ini tanggung jawabmu apa sebagai seorang muslim? Kamu pernah belajar walaupun tidak lama, pernah belajar, pernah numpang di mondok sebentar, ambil sekolah. Lalu tanggung jawabmu pada Islam tuh di mana? Lihat tuh Islam, masjid, madrasah, sekolah terbengkalai. Siapa yang mengurusi Islam ini? Pengajian ibu-ibu, pengajian anak-anak, itu siapa? Itu menggedor-gedor hasad. Jadi ada dua pilihan, apa saya harus bekerja, apa terjun ke agama. Ini dilema ini. Kalau saya bekerja ya wajar, saya sebagai seorang muda punya cita-cita, punya rumah tangga. Itu saya kira manusiawi biasa. Tapi di sisi lain saya akan ditanya oleh Allah, walaupun sedikit ilmu saya akan ditanya, kamu sebagai seorang muslim tanggung jawabnya di mana terhadap agama? Kamu tahu di depan matamu banyak sekolah madrasah yang terbengkalai, tidak pengajian ibu-ibu tidak ada anak, dan seterusnya. Tapi dilema lagi kalau saya terjun ke agama, sing wae duit sapa? Yang bayar saya siapa? Biaya hidup saya dari mana? Itu saya nanya kepada ulama, pada kiai, pada ustadz, nggak pernah dijawab itu. Apakah berjuang dulu, apa membangun ekonomi dulu, membangun ekonomi keluarga dulu, apa berjuang? Itu nggak ada yang menjawab kepada saya sampai sekarang. Nah Allah gerakkan hati saya, kok saya milih, saya terjun ke agama. Saya ngajar, saya belajar, anak-anak di rumah saya ada berapa 70 anak ngajar anak. Padahal saya waktu masih remaja. Ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, kemudian makanya umur 19 tahun saya sudah khutbah di Masjid Jami. Nah, sampai sekarang, jadi saya tidak pernah usaha, saya tidak pernah bekerja sebagai karyawan atau sebagai apa. Tapi alhamdulillah Allah mencukupi sampai hari ini masih hidup, masih bisa makan. Jadi merasa berkahnya di situ Pak Ustadz? Ya saya merasakan itu berkah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena saya yakin orang karyawan saja yang bekerja itu digaji oleh bosnya. Kalau saya memposisikan menjadi karyawan Allah, masa tidak akan dicukupkan oleh Allah. Orang kafir aja, orang yang pencoleng, yang bajingan, yang apa masih dikasih rezeki. Masa orang yang ngurusi agama tidak akan diberikan. Dan ini terbukti dalam kehidupan saya. Alhamdulillah. Nah, Iwan Ahwat, kenapa ini mengawali perbincangan saya dengan Ustadz Abul Hidayat gitu ya, perjalanan dan juga pengalaman beliau. Saya kaitkan dengan kondisi saat ini Pak Ustadz. Kondisi saat ini baru dikasih 3 bulan, istilahnya karantina dan lockdown, itu ada satu kecemasan yang paling besar. Kecemasan mereka akan runtuh ekonomi mereka gitu ya. Ini jadi sorotan dunia nih Pak Ustadz. Ekonomi runtuh, orang miskin baru gitu ya, bahkan orang miskin udah miskin lebih miskin lagi. Kekhawatiran mereka akan hidup ini gitu ya. Nah, kira-kira
kenapa manusia ketika dikasih cobaan baru sedikit tentang ekonomi saja sudah putus asa dan juga kecewa, khawatir itu luar biasa. Mereka lupa sama akhiratnya. Nah, pelajaran ini yang mau kita gali nih Pak Ustadz. Kira-kira dalam pandangan Ustadz tuh bagaimana Pak Ustadz? Ya itu manusiawi yang karena hatinya bukan dari batu, punya perasaan, rasa sedih, rasa khawatir, rasa takut itu biasa. Maka di sini masalahnya tergantung bagaimana kita memanage hati kita, kemana kita bergantungnya. Kalau kalkulasi ekonomi, kalkulasi logika, ya jelas yang ada cuma kekhawatiran-kekhawatiran. Nanti bagaimana, nanti begini, nanti begitu. Tentu akan berbeda, walaupun sebenarnya juga sama, tapi karena kepada siapa, di mana dia bergantung dan berdirinya. Contoh begini, ada dua orang yang berbeda, sama-sama merantau nih dua. Yang satu, dia punya ATM, kartu kreditnya ada, engkongnya seorang kaya raya, orang tuanya seorang manajer atau seorang direktur punya perusahaan. Dia merantau, dia tenang. Yang satu tidak punya saudara, tidak boro-boro ATM, tidak punya apa-apa, harapannya cuma ya tenaga aja. Tentu gelisah ketika menghadapi masalah. Waduh, gimana ini nanti? Tapi yang satu ini kan punya sandaran. Nah, ketika hidup kita bersandar kepada Allah, Allah itu kan maha kaya. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha pengasih dan penyayang. Nah, ketika seorang mukmin, seorang beriman itu menghadapi masalah, dia segera berlari kepada Allah, fafiru ilallah, berlindung kepada Allah. Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kalau dia cemas, dia khawatir akan bahaya, berlindung kepada Allah yang maha perkasa. Kalau dia misalnya khawatir soal ekonomi, dia berlindung dan memohon kepada yang maha kaya. Nah, maka inilah yang kemudian menjadikan hatinya tenang. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Dengan berzikir pada Allah menjadi tenang. Zikir dalam arti yang bukan hanya lisan saja, tapi penghayatan terhadap kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi contoh misalnya, kita mau jalan di satu jalan yang kita harus melewati daerah yang tidak aman. Banyak pencoleng, banyak begal, banyak macam-macam. Tapi kalau dia jalan bersama seorang Kopassus, ya, seorang Kopassus, dia punya bawa pistol, bawa gimana? Walaupun kita bawa, dia tenang dia. Kenapa kamu bisa lewat situ? Tanah kenapa? Karena di samping saya ada backing saya seorang Kopassus. Tapi kalau nggak punya andalan ya, nah inilah. Jadi bergantung itu kepada yang maha perkasa, bukan pada yang semu dan relatif. Kalau hanya logika, ya situ akan terjadi kekhawatiran. Situasi terjadi, ini adalah kehendak Allah. Masya Allahu kan, wa malam yasha lam yakun. La haula wa la quwata illa billah. Apa yang dikehendaki Allah jadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Dan tidak ada daya kekuatan melainkan yang Allah berikan pada kita. Jadi tergantung kepada siapa dia bergantung. Disinilah kekuatan seorang beriman itu. Seperti zaman Nabi kan, di alam Al-Quran juga disebutkan. Ketika berita bahwa mereka berkumpul akan menyerang, akan menyerbu, menghabisi kamu, orang-orang beriman. Tapi kemudian mereka bukan takut. Dia bersandar pada Allah. Jawabannya malah hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billah. Jadi tergantung bagaimana kita mensikapi. Kalau khawatir, cemas biasa, tapi tetap terkendali. Wallahu a'lam. Nah, cara mengendalikannya itu, Pak Ya Ustaz. itulah mesti kita mengenal Allah lebih dalam. Ya. Kita dekat pada Allah, kita munajat pada Allah, bersihkan hati kita. Sehingga seperti Imam Ghazali mengatakan, memang cermin hati itu seperti cermin. Ada cermin yang bersih, dia bersih itu debu dia bersihkan. Maka cermin itu mampu mampu memantulkan cahaya dengan sempurna. Nah, inilah cermin orang beriman. Jadi orang beriman hatinya bersih, maka dia mampu menangkap situasi. Dia bisa melihat hikmah di balik peristiwa.
Dia mampu menyerap kebenaran, keagungan, kemuliaan, kasih sayang Allah itu mampu dia menyerapnya dan mampu merefleksikannya dengan utuh gitu. Tapi hati yang banyak debu, yang tidak pernah dibersihkan hatinya, noda, dosa, maksiat, sehingga itu cermin seperti. Kalau untuk bercermin borok-borok gambarnya menjadi samar, tidak jelas. Dan dia tidak mampu memantulkan cahaya itu dengan terang. Dan lebih berbahaya lagi adalah cermin yang tertutup bayangan, tertutup tembok, ya nggak kelihatan apa-apa, gelap. Ini hati orang-orang kafir. Jadi bagaimana hati kita supaya menjadi jernih dan dekat pada Allah, maka insya Allah, maka kalau sampai sudah pada tingkat yang tinggi ya, itu maka matanya adalah mata aku, kata Allah. Pendengarannya adalah pendengaranku. Jadi Allah itu urusannya. Nah ini sudah di luar parameter kebiasaan, ini sudah lain ini. Tapi paling tidak kita ini bisa mengenal Allah dengan baik, sehingga kita terapkan dalam kehidupan, sehingga langkah-langkah kita yang kita pandang, yang kita dengar, yang kita gerakan adalah sejalan dengan kehendak Allah. Nah Ustadz, bicara mengenai fenomena dakwah, pasti Ustadz sudah melihat banyak sekali rintangan dan juga tantangan kan. Di era sekarang ini Pak Ustadz, ketika tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa harus bersandar kepada Allah. Nah, dari sosialisasi dan juga interaksi manusia, khususnya saya aja gitu Pak Ustadz ya, ketika melihat medsos, itu banyak ungkapan-ungkapan dan paham-paham yang menyerang kita gitu, dan itu nggak berhenti sehari 2 hari atau sedetik 2 detik, tapi terus serangan itu datang gitu Pak Ustadz. Yeah. Ada salah satu yang jadi trending nih Pak Ustadz, kemarin ya saya lihat di Twitter, Vietnam berhasil melakukan karantina dan sudah mulai aktif kembali. Akhirnya di situ ada komennya tokoh. Iya, karena Vietnam tuh nggak kunut nazilah, satu. Kedua, Vietnam itu melakukan apa yang disarankan oleh medis. Dari situ aja orang udah tahu, oh ini nyinyir ke umat Islam gitu. Ketika Vietnam melakukan segala usaha dengan ilmu mereka gitu ya, umat Islam cuma doa, cuma kunut. Itu di situ cukup ramai itu Pak Ustadz. Buat orang milenial kan, oh gitu ya pikirannya jadi, nah jadi ini kan kayak serangan-serangan isme dan pemikiran nih. Nah menjaga itu gimana Pak Ustadz pada umat nih? Iya, ya kita harus menyadari bahwa setiap kebaikan pasti akan ada lawannya, kebatilan. Jangankan angga, kita semua manusia, Nabi saja kurang apa? Nabi Ibrahim itu kurang apa? Yeah. Nabi Musa kayak apa? Rasulullah SAW kayak apa? Mulianya, agungnya, akhlaknya luar biasa. Mereka sih mengakui. Gelar Al-Amin itu kepada Rasulullah juga orang-orang kafir tahu. Tapi kenapa? Nah, Al-Quran sih mengatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal ins wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang demikian itu kami jadikan tiap tiap nabi itu ada musuh dari kalangan setan. Udah pernah lihat setan belum? Belum ya. Nah. Setannya kayak gimana Ustaz? Nah, setan itu ternyata ada 2. Iya. Syayatinal ins wal jin. Iya. Setan manusia dan setan jin. Siapa dia? Yuhi ba'dum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yaitu orang yang bisa meniup-niupkan isu-isu kebagian pada sebagian yang lain dengan kemasan yang kelihatan indah tapi nyinyir tadi. Sasarannya itu menghancurkan yang dianggap lawan. Jadi dalam situasi seperti ini setannya pakai sosmed itu. Jadi setan itu. Kalau yang nyinyir yang itu setan, apalagi niatnya jahat. Nah itu memang ada. Jadi kita kalau sudah menyadari bahwa posisi kita hidup di posisi seperti itu, ya cuek aja biasa. Makin banyak serangan itu menunjukkan kualitas kita sejauh di mana. Nabi aja klimaknya mau dibunuh. Tapi apapun rencana mereka, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Rencana mereka, makar-makar mereka punya makar, punya rencana jahat, tapi Allah juga punya rencana. Dan rencana yang terbaik adalah rencana Allah. Kurang apa itu bencinya orang Eropa kepada Islam? Kayak apa itu benci orang Amerika pada Islam sehingga meruntuhkan 2 kembar dikorbankan untuk mendapatkan image bahwa Islam itu adalah kejam dan teroris. Tapi Allah berkehendak lain, justru dengan itu makin marahnya Islam berkembang di Eropa. Kalau bukan rencana Allah yang terjadi, habis kita di Indonesia dari dulu Islam.
dari zaman Orde Lama, itu lawannya PKI. Wah, dikuyok-kuyok zaman kita. Belanda dulu ya Ustaz ya? Ya? Belanda juga Zaman Belanda, dimulai dari Belanda. dibunuhin, dia macam-macam, dikerdilkan Islam. Islam hanya boleh nyanyi-nyanyi puji-pujian hanya, tapi yang sifatnya ngaji tafsir, hadis tidak boleh tarik. Zaman Orde Lama. Wah, kemudian di zaman awal-awal Orde Baru, wah dikuyok-kuyok kita. Nah, saya mengalami perubahan di zaman Orde Lama masih anak-anak, tapi saya tahu. Kemudian di zaman Orde Baru awal-awal, termasuk saya jadi korban. Kalau ceramah harus izin, diawasi, dikuntit intel, terus bahkan dibubarkan pernah. Tapi apa yang terjadi? Pakai kerudung saja. Awal-awal tidak boleh, anak sekolah mau ujian nggak pakai kerudung, nggak pakai kerudung, harus lepas, fotonya harus terbuka. Coba, saya memperjuangkan sampai ke pusat, ke Departemen Agama Pusat, hanya sekadar boleh ikut ujian pakai kerudung, sampai begitu. Dan kita kalau mau ke daerah, mau ceramah daerah, harus ada izin dari Mabes Polri. Jadi mau ceramah ini bawa surat dari Mabes Polri, mintanya harus prosedur ini, prosedur itu. Ceramahnya di masjid ya? Ceramahnya di masjid lagi pada umatnya sendiri. Tapi Ustaz nggak pernah ceramah di gedung DPR ya? Yang ngomong pernah, Jadi kalau soal itu biasa, ya hadapi aja. Makanya ada Al-Quran, pegang teguh Al-Quran ini. Tidak akan ada bisa yang melawan kebenaran Al-Quran. Saat ini kita lihat umat Islam bangkit di mana-mana. Mau dijaga kayak apa? Di Rusia negeri komunis ternyata muncul. Di Jerman orang antipati, di Inggris nggak bisa. Malah Inggris jadi pusat ekonomi syariah. Malah mungkin dari London Stand apa namanya nanti. Jadi tidak bisa apapun. Nah, kalau terhadap orang-orang ini yang memposisikan dengan nyinyir tadi niatnya untuk menghancurkan Islam, berarti dia bergabung dengan setan atau menjadi setan. Maka setannya sekarang malah setan yang benar itu sudah putus asa, nggak mau lagi jadi setan. Dia bilang sama temannya, setan, gua udah bosan jadi setan, nggak mau lagi lah saya mengundurkan diri jadi setan. Kenapa? Emang kita jadi kambing hitam terus. Ada orang membunuh katanya setan mana itu di kepalanya. Ada orang berzina katanya setan mana. Orang korupsi katanya setan mana. Padahal kita nggak ngapa-ngapain katanya yang melakukan dia katanya. Udah saya mundur aja jadi setan. Karena manusia lebih dari setan katanya. Nah, jadi setan itu akan makin banyak. Jadi kita tetap aja. Dan tipu daya setan itu tidak akan berdaya. Itu apakah ada bahasa bahwa setan berhasil gitu? Bikin kader dari manusia gitu? Ya mungkin berhasil dalam arti banyak pengikutnya. Karena misi setan itu iblis kepalanya, gembongnya itu akan menyesatkan manusia sebanyak-banyaknya. Jadi kalau memang dia banyak yang ikut ya. Tapi untuk menghancurkan Islam tidak bisa. Karena Islam itu agama Allah. Allah yang akan menjaga. Melawan Islam berarti melawan Allah. Dan dari pengalaman Ustadz nih, saya akan ke ceritanya Rasil, Pak Ustadz. Beberapa waktu yang lalu ada satu penelitian ya dilakukan oleh salah satu mahasiswa yang bikin skripsi. Jadi mereka tuh meneliti Rasil, kenapa sih Rasil sebagai media dakwah itu difitnah menjadi radio Syiah. Lalu bagaimana Rasil cara mengatasi? Ya kalau mahasiswa kan gitu ya bikin penelitiannya. Ternyata apa yang diangkat oleh mahasiswa, dia sebelumnya itu ternyata melakukan survei dulu saat ini satu mahasiswa di UIN ya. Survei itu di keluarga dia sama di perumahan dia. Jadi memang munculnya dari masyarakat gitu. Rasil ini fenomena nih gitu. Akhirnya muncul isu-isu seperti itu. Pendengar akhirnya kan jadi pengen tahu gitu. Kalau pendengar sendiri sebenarnya Rasil gimana sih, kan beberapa kali kita diminta bikin statement lah, bikin apa. Nah, karena Ustadz ini sebagai istilahnya sesepuhnya Rasil yang dari awal di Rasil, untuk sebuah media seperti Radio Silaturahim dengan berbagai macam narasumber, ketika ada serangan fitnah, saya yakin bukan hanya dari orang Islam, pasti dari luar Islam juga serangan itu Pak Ustadz. Itu bagaimana melihat fenomena seperti ini Pak Ustadz? Jadi nasihat buat kami, pendiri dan juga para pendengar ya Pak Ustadz. Ketika ada kritik ataupun isu negatif, buat kita jadikan itu koreksi. Apa yang dia katakan, kenapa kok dia mengatakan seperti itu? Kalau misalnya kita dituduh Syiah, apa betul kita ini Syiah?
Kalau kita sudah mengatakan, oh bukan, saya bukan Syiah, ya berarti kita benar dong, tidak ada masalah. Kenapa gitu? Biar aja. Karena setiap orang menjelek-jelekan kita, sebenarnya itu pahlawan buat kita. Karena mengurangi dosa-dosa kita. Makin banyak itu celaan, cercaan yang tidak benar, berarti yang mengurangi dosa-dosa kita. Nah, kan lumayan itu. Daripada kita banyak dosa, kan lumayan dikurangi dosanya. Jadi segala sesuatu itu hanya bunga-bunga ujian. Ujian itu kan cuma bayangan-bayangan semu seperti hantu. Padahal hantu itu dari pikiran sendiri. Nanti akan hilang sendirinya. Dia nggak ada kekuatan apapun. Cuma ingin menguji kekuatan kita dan buat kita koreksi apakah kita sudah benar apa salah gitu. Itu yang penting. Nabi pun diuji, Nabi pun difitnah ya, bahkan diperangi. Nah, seorang Ustadz Abul Hidayat tuh bagaimana ketika difitnah, diuji, apakah pernah merasa down? Aduh, ini down, saya nggak kuat nih. Atau justru malah makin saya pengalaman Ustadz itu gimana, Ustadz? Aduh, panjang. Makanya ada buku Balada Seorang Dai itu kan muncul sebuah buku yang saya tulis karena sangat berkesan dalam hidup saya. Ujian itu dari luar. Pernah ketika saya itu kok masyarakat nggak suka sama saya. Kenapa? Mikir saya. Apa saya ini ngutang nggak bayar? Apa saya ini pernah mencuri, pernah menyakiti mereka? Tidak. Kenapa? Oh, kan saya menjalankan ini. Satu. Udah. Kebetulan istri saya juga alhamdulillah pendukung setia dia. Gimana kamu? Siap, terlanjutkan, saya siap mendampingi. Ya, itu. Mantap itu. Nah, jadi kemudian fitnah diadukan ke polisi. Diadukan ke Koramil dalam waktu dulu Koramil masih teritorial, pegang teritorial, ke Kodim, ke Korem, ke Jaksa, itu rutin. Bahkan pernah pengajian saya dibubarkan, ditangkepin, difitnah waktu itu di Lampung, komando jihad, ditangkepin mereka semua. Aduh, gimana? Saya kan harus tanggung jawab. Saya Parani sudah ada di Kodim, dari Kodim dioper ke Jaksa. Nah, kemudian waktu di Jaksa, Jaksa Negeri Metro Lampung Tengah waktu itu, saya datang, saya bilang ada apa ini? Ini jamaah saya yang ceramah, kalau mau ditangkap saya aja. Kenapa mereka? Mereka saya ingin ngaji, tidak ada kaitan politik, tidak apalagi pemberontak, tidak ada. Saya yang bertanggung jawab, saya bilang. Oh ini begini, isu masuk begini. Saya bilang ini masalah agama. Nah kebetulan asisten satu jaksa itu mengatakan Muslim. Kalau begitu Pak, saya juga harus tanggung jawab bukan hanya kepada kepala, tapi saya tanggung jawab pada Allah. Nah bagaimana kalau kita bicara, kita panggil dari Departemen Agama. Nah, saya bilang bagus supaya nyambung kalau saya bicara dalil. Gitu. Panggil lah ceritanya 3 orang, kabak umum, kabak apalah 3 orang. Rupanya ini biangnya yang buat isu itu. Karena dianggap lahannya mau diambil sama saya, lahan, jadi dianggapnya subhanallah. Padahal karena nggak ngaji sama dia, ngaji sama saya. Oh ini biangnya. Jadi saya di situ dihadapkan dengan 3 jaksa dan 3 dari Departemen Agama. Disoal, ditanya macam-macam. Cuma perbedaan masalah fikih, masalah apa. Nah kemudian pertanyaan yang dijebak saya adalah bagaimana saudara akan mengamalkan syarat Islam di negeri Pancasila? Saya nggak jawab. Saya kembalikan. Pak, nggak keliru nih pertanyaannya. Mestinya Bapak memberikan jawaban sebagai Departemen Agama, aparat pemerintah menjelaskan dong bagaimana agama Pancasila mengakomodir terhadap pelaksanaan agama. Kenapa mesti saya harus jawab? Mesti Bapak jelaskan dong kepada saya supaya saya rakyat ini ngerti. Itu psikologis, saya tahu teori itu. Nah, saya nggak pakai pokoknya waktu itu ya Allah aja. Enggak begini, saya pengen tahu. Jadi sekarang ini Islam itu kan mencuri potong tangan, orang berzina harus diranjam. Gimana itu? Itu kan cuma kalimat menjebak saya supaya Pak, malah dia perintah Pak Jaksa tolong dicatat jawabannya. Kan kurang ajar ini.
Oh ini, tapi saya nggak tahu waktu itu sebenarnya latar belakang mereka ini gimana orang, maksudnya jaksa itu baik supaya bicara dalil itu Islam, bagaimana penerapan kalau ada salah ya gimana gitu. Nah kemudian saya jawab, saya bilang yang saya tahu Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang syariatnya tidak represif tapi preventif. Justru diturunkan syarat itu supaya orang tidak mencuri, supaya orang tidak berzina. Dan itu pun eksekusinya tidak seperti yang kita gambarkan. Tidak kemudian seperti polisi mencari-cari penjahat, bukan. Ini Rasulullah dalam melaksanakan itu. Datang seorang wanita yang berzina. Dia datang pada Rasulullah karena sadar hukum dia, bahwa saya lebih baik dihukum di dunia daripada di akhirat. Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah berpaling, gak mau dengar. Beberapa kali. Itu artinya apa? Ini tidak dikehendaki. Nah sekarang di Indonesia saya bilang mau diterapkan. Ya saya bilang boro-boro mau sadar hukum seperti itu, orang zina datang minta dihukumi, tidak ada orang yang zina aja dicari-cari polisi lari-lari. Jadi saya bilang jangankan yang sadar hukum seperti itu, orang sholat juga masih banyak yang nggak sholat. Kalaupun hukum ranjam itu harus ditegakkan, saya tunjuk itu, saya udah lupa karena udah kesel saya tunjuk matanya itu depan. Apa saudara tidak wajib itu untuk melaksanakan? Kalaupun itu mau dilaksanakan, apa saudara tidak wajib untuk melaksanakan sebagai seorang muslim? Baru diem. Itu pengalaman yang berkesan pada saya. Mohon maaf ini telunjuk saya udah nunjuk. Tapi kebangetan orang maksudnya mbok yo damai, ada kekeliruan. Kalau saya nggak boleh ceramah di daerahnya mbok yo ngomong. Kenapa sih? Apa masalahnya? Masalah beda mazhab atau beda apa? Lo kok ngotot sampai seperti itu malah menjebak saya nangkepin jamaah itu. Nah, hal-hal seperti ini biasa. Kan kami pernah dikepung juga, lagi ngaji dikepung. Ternyata yang ngepung itu tukang kuda kepang, tukang judi, nggak suka juga. Nah, jadi hal-hal seperti ini biasa, itu romantika. Toh, akhirnya mereka tidak akan eksis tetap. Cuma kelihatannya seperti kalau orang Jawa bilang ngobor belarak daun kelapa yang kering. Kalau dibakar kan nyalanya. Tapi kan sebentar padam. Itu aja cuma untuk menguji kita. Nah, masalahnya sekarang itu kasus-kasus seperti itu berulang di era sekarang nih Pak Ustadz. Tapi menggunakan pemain baru lah istilahnya. Bukan pemain yang seperti zaman dulu gitu. Ini juga yang dialami oleh rasis sendiri kan. Akhirnya berangkat dari lahan lah, beda pendapat, karena mazhab akhirnya jadi beda pendapatan kalau istilah kata Ustadz Hussein tuh. Akhirnya serang sana, serang sini, yang harus umat bersatu malah berpecah belah. Kenapa berulang nih Pak Ustadz? Apa ada yang salah di umat? Selama setan masih ada. Tuh, ini setannya masih ngomong gitu, ya saya lagi. Selama setannya masih ada, ya. Selama nafsu masih berjalan itu akan tetap ada. Dan sepanjang dunia masih akan tetap ada itu. Itu hanya untuk menguji kita, kesungguhan kita. Sehingga nanti akan terpilah mana yang iman, mana yang kafir, mana yang munafik, itu akan kelihatan. Kalau orang Jawa bilang kadio gabah den interi, tahu? Dulu waktu zaman saya kecil apa tuh, saya tahu gabahnya doang tadi. Kalau dulu mau nanak nasi itu kan adanya padi. Padi di lumbung, turunkan, kita nggak punya beras, jemur, ditumbuk. Ini paling kesal dulu kalau suruh mesti main bola, nih suruh numbuk dulu. Nah sudah dirontokkan dari gagangnya, baru diperhalus. Sudah terjadi beras, dipisahkan. Pisah ini antara kulitnya sama berasnya. Walaupun sudah dipisah masih ada itu. Nanti ada yang masih gabah, masih ada cangkangnya, yang sudah jadi beras, ada yang itu diinter, dipisahkan. Jadi nanti yang gabah kelihatan ya. Namanya kadio gabah dan interi, seperti gabah yang diinter begini. Nah itu nanti akan kelihatan, oh ini menir, oh ini perang, ini yang masih belum terlepas, ini sudah jadi beras, dipisahin nanti. Manusia juga begitu, gejolak kehidupan apapun atau fitnah atau ujian atau bencana atau apa. Sebenarnya Allah ingin memilah-milah mana yang beriman, mana yang kafir, mana yang munafik, mana yang dolim, situ akan kelihatan.
Jadi kualitas seseorang itu akan dilihat ketika dia menghadapi ujian itu. Kalau baru ngomong, saya hebat, saya orang beriman, ya belum tentu. Diuji dulu oleh Allah. Nah termasuk corona sekarang ini, ujian buat semua. Iya. Mengingatkan semua manusia, ternyata manusia tidak berdaya, diperintah oleh corona yang kecil, suruh pakai ini, saya juga bawa ini terus. Masker, pakai masker. Tidak kiai, tidak pejabat, tidak ulama, tidak pengusaha semua, presiden pakai masker semuanya. Kemudian tetap di rumah semuanya. Coba hebat semuanya. Perusahaan berhenti semua, pasar masih ya. Jaga jarak kendaraan sekarang coba berapa triliun untuk kerugian manusia. Kan makhluk kecil ini kan makhluk Allah. Cuma kita yakin makhluk ini ada yang menciptakan. Makhluk ini ada yang menggerakkan. Kemana geraknya, kemana nempelnya, kemana masuknya, siapa yang mati. Itu ketentuan Allah. Tidak ada sesuatu pun makhluk di muka bumi ini bergerak tanpa izin Allah SWT. Jadi ini sebenarnya hakikatnya adalah ujian buat semua. Dan khususnya menegur manusia yang sombong dan takabur. Luar biasa, subhanallah. Ikhwan akhwat, saat ini Anda mendengarkan Bincang Sahur bersama salah satu narasumber Rasil dan salah satu Dewan Syariah Rasil, Ustadz Abul Hidayat Sairoji. Nah, kita lanjutkan Pak Ustadz. Ini Rasil ini kan ada sebutan juga dari Ustadz, Radio Perjuangan. Yeah. Sempat ada yang nanya juga, kenapa sih Ustadz Radio Perjuangan sih? Emang di situ krunya berjuang semua, perjuangannya seperti apa gitu ya? Kenapa muncul istilah seperti itu Pak Ustadz, bahwa Rasilnya harus menjadi radio perjuangan? Ya kalau mau mencari uang ya radio dangdut dong. Gimana sih? Radio hiburan, radio apa yang cocok dengan selera. Kalau ini memposisikan diri sebagai radio dakwah, ini perjuangan. Bukan hanya slogan, tapi hatinya, niatnya, perilakunya, itu harus sebagai mengambil bagian dari sebagai seorang dai. Radio ini kan sebagai sarana saja. Maka orang-orang yang menggerakkan ini adalah pejuang. Karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jangan berharap seperti dikomersilkan misalnya. Ya kalau mau komersil, radio dangdut, radio ketoprak, radio apa kayak hiburan. Bangsanya dilihat, bangsa apa yang bisa mendatangkan uang banyak. Ini kan radio perjuangan. Makanya radio perjuangan. Bukan demokrasi perjuangan, bukan. Ini radio perjuangan. Jadi orang yang krunya, siapapun yang sini, yang mengisi, semua niatnya berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Itu intinya. Pengalaman Ustadz awal bergabung di Rasil itu gimana sih Pak Ustadz? Dan sekarang yang bisa menjaga Ustadz, saya akan terus bersama Rasil gitu. Ini kan jadi pertanyaan pendengar juga nih. Bisa ya? 10 tahun itu Ustadz di Rasil, itu jarang loh Ustadz ada media seperti itu. Ya kita memang sudah niatkan hidup ini untuk Islam. Saya artinya memang sudah memposisikan diri. Pokoknya apa yang masih bisa saya lakukan untuk menyampaikan dakwah Islam, mengajak manusia menyembah Allah, berbuat kebaikan sesama, Islam bersatu, itu sudah menjadi tekad hidup mati saya memang untuk itu. Pernah saya kan disidang oleh keluarga, pulang ke rumah pas lebaran atau apa, kumpul. Nah kalau orang tua kan memang melihat anak itu kan dari pendapatannya. Pendapatan itu bisa dilihat dari penampilan, dari pakaian, dari apa. Saya itu paling menonjol miskinnya dibanding sama yang lain. Tapi masih pakai baju kan? Iya, insya Allah. Cuma kan beda. Kalau itu kan kelihatan nih kepala dinas. Saya apa? Nah lah ibu saya ditegur. Kalau memang saya ini ibu saya orangnya kayak pemimpin gitu. Kalau bapak saya orangnya low profile. Jadi oleh ibu dikumpulkan sama bapak, saudara di sidang saya. Gimana kamu? Kamu ini kan cuma keluyuran. Tidak lihat masa depan. Wah macam-macam. Ya bagaimanapun saya harus jawab. Saya bukan keluyuran Bu, saya ini dakwah. Karena punya kewajiban dakwah ini. Udahlah Ibu. Ibu kan anaknya banyak. Kebetulan saya keluarga besar. Ada 13 saudara saya.
Jadi Itu di mana Ustaz? Maaf. di Jawa, di Purwokerto. daerah Purwokerto. Oh. Jadi di antara 13 satulah saya diinfakkan untuk Islam, saya bilang. Dicariakan untuk Islam. Iya. Insya Allah diem aja ibu saya. Soal masa depan, anak-anak saya masa depan, tonton saja. Itu ngomong begitu kayak sudah punya duit banyak ya. Tonton saja, padahal saya butek madesu betul. Iya. Masa depan yang suram gimana? Tapi yakin itu. Tapi saya yakin, insya Allah kalau masa depan anak-anak tonton saja. Ya, diem ibu saya itu, lihat. Alhamdulillah terbukti. Saya sudah pergi haji 2 kali. Yang komisaris, yang kepala dinas belum berangkat, nunggu pensiun. Udah pensiun baru berangkat. Itu. Saya udah 2 kali pergi. Saya udah keliling Indonesia dari Aceh sampai Irian. Mana saudara saya ada yang pergi keliling? Kalaupun pergi sebentar, sudah kemana-mana. Makanya kalau namanya, ya itu kan nggak direncanakan. Anak itu kadang-kadang begini, Pak, kita rekreasi sih Pak, kemana kek? Lah kalau ngajak Bapak ini mau kemana? Ke gunung sudah, ke sungai sudah, ke laut sudah. Saya naik kapal kayu ke Kalimantan itu sering langganan, kapalnya udah pada tenggelam semua. Mau ke hotel yang bintang juga sudah, yang glosor di musola sudah biasa. Jadi mau kemana lagi? Nah itulah balada seorang dai itu begitu. Jadi memang kenapa sampai bertahan 10 tahun? Satu, karena memang dakwah Islam. Yang kedua, ada yang menarik di Rasil ini, untuk Islam yang satu. Ini menurut saya, selain memang misi dakwah saya adalah akidah yang benar, ya, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, laksanakan Islam dengan bersatu, kompak. Dan ternyata ini yang sangat strategis bagi umat Islam hari ini. Muslimin hari ini bukan masalah ekonomi. Coba kalau lihat ekonomi, kaya orang Islam kok. Siapa yang bilang miskin? Hanya nggak merata betul, karena orang yang kaya-kaya orang Islamnya itu monopoli, bakil. Ya. Kalau soal SDM, bukan bodoh umat Islam kok. Banyak yang pinter-pinter, jenius-jenius. Kalau dari segi jumlah SDM, banyak sekali, apalagi sekarang. Tapi kenapa? Ya itu terpecah-pecah kan nggak bersatu. Kalau begitu bersatu ini, Islam yang satu, ini sangat strategis. Mestinya ini para dai itu. Selain akidah, mari kita bangun persatuan. Di antara perbedaan-perbedaan itu, tapi satu akidah kita, satu jamaah, satu shaf kita. Itu yang menarik saya sampai hari ini. Tapi kalau Rasil menjadi radio dagang, kemudian radio mazhab, radio fanatik kepada mazhab pada guru, ya sudah, selamat tinggal, goodbye, sayonara, saya tinggalkan. Tapi karena ini memang untuk Islam yang satu, buat saya ini strategis. Selama saya masih bisa ngomong, ya insya Allah. Untuk Islam yang satu. Ada lagi untuk Islam yang satunya lagi. Ya, memang teruji nantinya di perjalanan. Ini sendiri mesti kita evaluasi, apakah 10 tahun Islam satu sampai di mana pengaruhnya, dampaknya sejauh di mana. Ya. Nah, satu lagi Pak Ustadz, kita kan dalam berdakwah juga memperhatikan mad'u ya Pak Ustadz ya, siapa yang kita tuju. Kalau dalam pandangan Ustadz ini, segmentasinya dan pendengar-pendengarnya Rasil ini, apa yang harus kita perbaiki nih sebenarnya Pak Ustadz? Ya itu harus melakukan observasi dong, penelitian. Ya maka di sini dari para narasumber ini kan beraneka macam. Ada yang mad'unya orang-orang tertentu, misalnya satu sen itu orang yang memang tingkat alim lah ya. Nah kemudian juga ada yang mengambil dari segi tarikhnya. Kemudian, nah ini memang yang belum mungkin dari kalangan remaja, anak muda ini yang belum. Kalau saya ngambil posisi yang paling ringan, yaitu ya masalah-masalah harian, masalah yang populer di masyarakat, masalah-masalah realita dalam kehidupan. Jadi memang harus ada observasi, harus ada penelitian sejauh di mana dapat diserap oleh siapa, yang paling banyak pendengarnya siapa, dan seterusnya. Nah Pak Ustadz, kita di Ramadan ini kita sudah di sesi akhir nih Pak Ustadz ya.
Karena kan Ustaz nanti sahur dulu. Nah, Ramadan dengan kondisi seperti ini, tausiah dari seorang Ustadz dan pesan-pesannya apa Pak Ustadz kepada pendengar? Ya, Ramadan tahun ini memang berbeda. Masjid tidak ada taraweh, tidak ada Jumat, ditutup. Bahkan kita mau mudik saja dicegah. Sudah sampai sana suruh balik lagi. Kalau maksa harus dikarantina. Memang satu ujian yang luar biasa. Tapi badai pasti berlalu. Tidak akan, walaupun malam gelap gulita, toh esok mentari akan bersinar juga. Segelap-gelap malam, secercah bintang masih bersinar. Nah, ini kalimat-kalimat hikmahnya orang ahli bijak luar biasa. Nih kalau Ustadz Abdul tuh selalu keluar kalimat-kalimat yang luar biasa gitu. Kalau jalan mendaki ya jangan menangis. Ujung pendakian pasti jalan menurun. Jadi saya kira hal seperti ini akan beralih. Mudah-mudahan ujian ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyisakan kesadaran manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam situasi seperti ini kemana kita? Berlari kepada Allah, tidak usah nyalain orang. Kita berbenah diri, lihat ke dalam. Terutama di bulan Ramadan, apa yang akan berpengaruh? Puasa kita ini, pengaruhnya terhadap perubahan pada diri kita. Jangan kalimatnya sering saya ulang-ulang, jangan kita ini terjebak pada rutinitas ritual tapi tanpa makna. Puasa hanya tidak makan, tidak minum siang hari, tapi malamnya gembul. Segala macam dikumpulkan makanan-makanan. Bahkan kalau malam begadang. Ketika ditanya, Mas kenapa begadang terus kalau Ramadan? Ya kalau nggak begadang nggak bisa makan, Mas. Saya mesti makan, kalau tidur nggak bisa makan. Nah, kalau siang tidur, ini kan keliru. Mestinya banyak munajat, banyak istighfar, banyak introspeksi diri, banyak care peduli sama orang lain. Sehingga jiwa ihsan seperti tadi saya sampaikan, itu melekat hasil dari puasa. Yang kedua, care terhadap sesama. Egoismenya harus terkikis menjadi jiwa isariyah, altruisme. Care dan peduli sama orang lain, bahkan rela bersusah payah menderita untuk kebahagiaan orang lain. Nah ini antara lain target puasa. Jadi kalau lepas puasa kita menjadi manusia yang dekat sama Allah, insya Allah. Yang kedua kita baik kepada sesama, makin akrab, mempererat ukhuwah Islamiyah kepada kita. Saya kira ini barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin, amin. Semoga Ustaz selalu sehat terus Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustaz kalau jaga kesehatannya dengan apa Ustaz? Ya berpikir jangan terlalu serius, ya memang begitu, biasa aja, wajar aja. Kalau suruh lari-lari ya sudah. Udah gak kuat ya. Tapi olahraga kan ada ya? Olahraganya sholat malam aja. Sholat malam, luar biasa. Sholat malam aja, jalan sana, jalan sini. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama. Semoga selalu terus memberikan pencerahan kepada umat, lalu terus dirasil juga membimbing kita nih Pak Ustaz ya. Demikianlah. Salam semua untuk pendengar semua dimanapun berada. Baik. Demikianlah Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah SWT, bincang sahur bersama Ustadz Abul Hidayat Sairoji, narasumber di Rasil ini dan juga salah satu Dewan Syariah Rasil. Semoga apa yang beliau sampaikan, obrolan dengan kita ini memberikan manfaat. Semoga juga ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan ini diberikan pahala dan juga nilai yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari studio saya Angga Aminuddin ditemani oleh Fajar Hidayat undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.